Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan, beserta Bapak Rinaldi Rizal Putra, Sarjana Pendidikan, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Botani Kriptogame. Dan tak lupa kepada rekan-rekan kami yang kami cintai dan kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai peri kehidupan Kalamopita dan Pteridophyta serta perannya dalam kehidupan. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada Saudari Rindiani Permana, dan yang kedua ada Saudari Sendana Hopipah, dan yang ketiga ada Saudari Ripda Aprilia. Nah, memasuki ke pembahasan pertama mengenai Pteridophyta. Pengertian dari Pteridophyta sendiri yang mana berasal dari dua kata, yaitu pteron dan piton, di mana pteron artinya sayap atau bulu dan piton memiliki arti tumbuhan. Nah, dapat kita ketahui bahwasannya tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut juga. Nah, Pteridophyta ini berasal dari kata pteron tadi yaitu sayap atau bulu, dan juga piton yaitu tumbuhan. Nah, jadi Pteridophyta ini juga merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap pada pucuk tumbuhan. Nah, di pucuknya ini juga biasanya terdapat bulu-bulu. Nah, tumbuhan paku juga sering disebut sebagai Cormophyta berspora. Karena apa? Karena berkaitan dengan adanya akar, batang, serta daun sejati. Dan untuk reproduksi aseksualnya yaitu dengan spora. Di sisi lain, tumbuhan paku juga sering disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta karena sudah memiliki pembuluh pengangkut. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik. Nah, untuk karakteristik yang pertama yaitu termasuk tumbuhan kormus berspora. Dan yang kedua, susunan daun umumnya membentuk bangun sayap atau menyirip serta bagian pucuk terdapat banyak bulu. Yang ketiga, terjadi pergiliran keturunan. Ada fase gametofit dan fase sporopit. Yang keempat, menghasilkan spora. Yang kelima, fase gametofitnya lebih singkat daripada fase sporopitnya. Yang keenam, fase sporopit terlihat lebih jelas. Dan yang ketujuh, batangnya bercabang-cabang Dan yang ke-8, sebagian memiliki urat daun dan sebagian lagi tidak memiliki, namun berdaun atau tidak berdaun atau bersisik atau sisik. Dan selanjutnya, rizoidnya sudah berkembang menjadi akar sebenarnya, memiliki berkas pembuluh yaitu xilem dan juga phloem yang memiliki bentuk tipe radial atau konsentris. Nah, bentuk daun paku ketika muda yaitu menggulung, sedangkan bentuk paku dewasa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada tropofil, ada sporofil, dan troposporofil. Nah,
Tropopil itu adalah daun khusus untuk fotosintesis dan tidak mengandung spora. Sedangkan sporopil yaitu daun penghasil spora. Sedangkan troposporopil adalah daun satu tangkai ada dalam satu tangkai daun. Nah, di mana anak-anak daun ada yang menghasilkan spora dan ada yang tidak menghasilkan spora. Yang selanjutnya, sporofit yang bentuknya beda dengan tropopilnya termasuk paku heteropil. Dan paku dengan bentuk sama disebut paku homofil. Nah, dan untuk letak berkumpulnya sporangium ada pada Storus, Soberus, dan juga Sporocarpium. Untuk tumbuhan paku ada yang bersifat saprofit dan ada juga yang bersifat epifit. Untuk habitatnya sendiri, habitatnya di tempat yang lembab. Serta reproduksinya dengan generasi aseksual atau generasi diploid dan generasi seksual atau generasi haploid. Nah, sekarang kita memasuki penjelasan mengenai siklus hidup. Nah, spora paku pada awalnya akan berkecambah membentuk gametofit. Nah, gametofit ini nantinya akan tumbuh dan menghasilkan antheridium atau organ jantan dan juga archegonium atau organ betina. Nah, pada antheridium ini akan menghasilkan sperma yang akan bergerak mencari ovum pada archegonium. Setelah itu, penyatuan antara sperma dan ovum akan menghasilkan zigot, dan zigot akan berkembang menjadi sporofit paku dan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang biasa kita lihat. Nah, pada sporofit ini yang telah dewasa akan menghasilkan sporangium atau kotak spora untuk menghasilkan spora. Baik, selanjutnya ada pengklasifikasian. Bisa kita lihat di sini ada subfilum Polypodiophytina yang di dalamnya terdapat kelas Polypodiopsida. Nah, yang akan kita bahas adalah subkelas Equisetidae yang di dalamnya ada ordo Equisetales dan subkelas Polypodidae yang di dalamnya ada 7 ordo, yaitu Cyatheales, Glycineales, Hymenopales, Osmundales, Polypodiales, Salviniales, dan Schizoales. Yang pertama, kita akan membahas kelas Polypodiopsida. Polypodiopsida atau Pteridopsida merupakan kelompok tumbuhan paku yang mencakup seluruh anggota dengan sporangium yang tumbuh dari satu sel epidermis induk, atau dikenal sebagai Leptosporangitae. Kelompok ini mencakup mayoritas dari anggota tumbuhan paku, sekitar 9.000 spesies. Karakteristik Polypodiopsida yang pertama, akar, batang, dan daun sudah memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang kedua, menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak tersebut terkumpul dalam sorus. Yang ketiga, hidup di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain atau epifit, atau di sisa-sisa tumbuhan lain atau sampah atau sapropit. Yang keempat, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Yang kelima, ujung daun menggulung ketika masih muda. Keenam, merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Dan yang terakhir, fase sporofit lebih dominan daripada gametofit. Baik, selanjutnya kita akan membahas subkelas Equisetinae atau paku ekor kuda. Equisetum disebut paku ekor kuda karena bentuk batangnya seperti ekor kuda. Batangnya yang keras disebabkan dinding selnya mengandung silika. Sporangium terdapat pada Strobilus. Sporangium menghasilkan satu jenis spora, sehingga Equisetum digolongkan pada tumbuhan paku peralihan. Habitat utama tumbuhan ini hidup pada tempat lembab di daerah subtropis.
Warga kelas ini umumnya berupa herba. Equisetum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Batangnya beruas dan pada setiap ruasnya dikelilingi daun kecil seperti sisik. Equisetinae dibedakan dalam beberapa bangsa, yaitu yang pertama bangsa Equisetales. Contohnya adalah Equisetum debile. Lalu selanjutnya ada subkelas Polypodidae. Subkelas ini memiliki 7 ordo. Yang pertama, ordo Cyatheales. Cyatheales mencakup berbagai paku pohon atau paku tiang yang sejati. Ciri sebagian besar anggota tumbuhan paku ini adalah adanya batang yang tumbuh tegak sampai beberapa meter tingginya, yang menopang pertumbuhan entalnya. Yang disebut batang ini sebenarnya rimpang, yang merupakan suatu modifikasi batang. Contoh spesiesnya yaitu Dicksonia antarctica. Lalu selanjutnya ada ordo Gleyciniales. Anggota bangsa ini yang cukup dikenal adalah Dicranopteris linearis yang biasanya tumbuh dengan percabangan mendua dan menutupi tebing-tebing ngarai sehingga kadang-kadang menjadi gulma. Lalu selanjutnya ada ordo Hymenoptiales. Ukurannya kecil tetapi mudah ditemukan. Daunnya sangat tipis dan transparan. Daun majemuk dengan taju-taju yang sempit dan tipis. Mempunyai indusium berbentuk piala atau bibir. Sporangium tanpa bingkai dengan cincin yang sempurna dengan letak serong atau melintang. Protalium berbentuk pita atau benang. Contoh spesiesnya yaitu Hymenopilum nepropilum. Lalu yang keempat ada ordo Osmundales. Daun padat di puncak rimpang, batang berdiri tegak, bentuk akar serabut, sporangium tidak berkelompok, tidak bertangkai, tanpa anulus, tetapi mempunyai sekelompok sel berdinding tebal. Contoh spesiesnya yaitu Osmunda regalis. Yang selanjutnya ada ordo Polypodiales. Ciri-cirinya yaitu akar rimpang berserabut, batang berupa rizom yang menjalar, daun berwarna hijau agak tebal, bentuk daun linear. Memiliki tepi daun yang rata, panjang daun bisa 5-15 cm. Letak sorus di bawah daun bagian atas, berwarna coklat dengan bentuk sorus bulat. Contoh spesiesnya yaitu Adiantum polypilum. Lalu yang keenam ada ordo Salviniales. Ciri-cirinya yaitu hidup berasosiasi dengan air, spora heterospor. Paku air merupakan nama sekelompok paku-pakuan berukuran kecil yang dulu dinamakan Hydropteridales. Contoh spesiesnya yaitu Salvinia minima. Lalu yang terakhir ada ordo Cyziales. Anggota ordo ini yang cukup dikenal adalah hata atau paku tali. Tumbuhan paku yang tumbuhnya melilit dan memanjat tiang atau pagar, sehingga kadang-kadang dianggap sebagai gulma. Contoh spesiesnya yaitu Lygodium micropilum. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ripda Aprilia. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada Rindiani yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan tentang perkembangan penelitian terkini. Yang satu, ada penelitian yang dilakukan oleh Dian Tria Satari Armanda M.Si dan kawan-kawan dengan judul Alternatif Strategi Pengelolaan Vegetasi Ekosistem Gunung Ungaran Pasca Kebakaran tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ditemukan 16 jenis tumbuhan tinggi yang tergolong kelas Magnoliopsida. Ditemukan pula 5 jenis tumbuhan tinggi yang tergolong kelas Liliopsida. Hanya ditemukan satu jenis kelompok Gymnospermae yaitu Pinus mercusi yang merupakan hasil reboisasi yang dilakukan para pendaki bulan Februari 2016. Selain itu ditemukan pula anggota Pteriodophyta famili
Lipodiceae, paku-pakuan sejati, yaitu Davallia denticulata, Blechnum spicans, dan Pteridogma sp. Tumbuhan lumut yang ditemukan adalah Pogonatum urnigerum dan satu jenis anggota subkelas Jungermannidae. Kedua, penelitian yang dilakukan Abu Bakar Siddiq Katili dengan judul Deskripsi Pola Penyebaran dan Faktor Bioekologi Tumbuhan Paku di kawasan Cagar Alam Gunung Ambang Sum, kawasan Kabupaten Bolang Mangondou Timur. Penelitian dilakukan pada 5 stasiun, yaitu ketinggian 700 mdpl, 1000 mdpl, 1200 mdpl, 1450 mdpl, 1750 mdpl dengan menggunakan metode survei dan teknik pengambilan data dilakukan dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menunjukkan hasil, yaitu 21 jenis tumbuhan paku. Selanjutnya, ada peranan ekologi Pteridophyta. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang memiliki peranan penting terhadap ekosistem. Tumbuhan paku ini mempunyai nilai ekologis, yaitu sebagai tumbuhan bawah yang berperan dalam menjaga berlangsungnya ekosistem hutan seperti pencampuran serasa bagi pembentuk hara tanah serta sebagai vegetasi penutup tanah karena merupakan tumbuhan bawah dan mencegah terjadinya erosi serta produsen dalam rantai makanan. Lutfia 2013. Selanjutnya ada manfaat menguntungkan dari Pteridophyta. Yang satu, ada sebagai tanaman hias, contohnya ada Adiantum yang disebut suplir, Platycerium sp yang disebut paku tanduk rusa, dan ada Asplenium nidus, paku sarang burung, Nepolepisme, dan Alsophilia glausa, paku tiang. Dan selanjutnya ada sebagai bahan obat-obatan seperti Equisetum, paku ekor kuda yang mempunyai fungsi diuretik adalah melancarkan pengeluaran urin, dan Selaginella, obat luka. Yang ketiga, ada sebagai bahan pupuk hijau seperti Azolla pinnata yang bersimbiosis dengan Anabaenalazole yang mampu mengikat gas N2. Selanjutnya ada manfaat merugikan. Kesatu, terdapat dalam paku resam atau Gleisenia linearis memiliki manfaat merugikan bagi tumbuhan lain karena memiliki pertumbuhan cepat dan penyebaran yang luas. Pertumbuhan yang demikian menjadikan tumbuhan Gleisenia linearis paku resam sebagai tumbuhan invasif. Kedua, ada dalam paku Garuda atau Pteridinium aquilinium. Dapat bersifat racun karena mengandung pentaquiloside. Dampak berbahaya dari mengkonsumsi tumbuhan paku jenis ini adalah meningkatnya kanker perut. Beberapa racun yang mengandung pentaquiloside dapat berkontribusi terhadap kanker lambung pada kasus keracunan di Venezuela. Terakhir, ada dalam paku berbulu atau Chulcita macrocarpa. Memiliki manfaat merugikan bagi kehidupan, yaitu mengandung racun dan apabila dikonsumsi maka akan sulit dicerna. Oleh karena itu, apabila teman-teman ingin mengkonsumsi paku jenis ini, perlu hati-hati dalam proses pengolahannya. Sekian dan terima kasih.